Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Adikarang Fashion Design Podcast. Tentunya Adikarang Fashion Design selalu akan memberikan banyak hal, informasi tentang fashion, tentang make up, tentang budaya, tentang kegiatan sehari-hari kita, tentunya hubungannya dengan fashion. Dan hari ini kita ada di lokasinya lebih keren lagi. Kita ada di luar Adikarang Fashion Design, yaitu di Galih Makeup Artist. Tentunya semua ini akan disponsori oleh Galih Makeup Artist yang semuanya cantik-cantik dan cakep-cakep ini. Yang kedua dari Adikarang Fashion Design yang selalu memberikan edukasi tentang fashion-fashion yang terbaru. Yang ketiga itu dari Shafair Atelier by Amilda Shafira. Oke, apa kabar? Oke, hari ini kita akan ngobrol panjang tentang Putra-Putri Adikarang 2025 dan tentunya persiapan untuk Putra-Putri Adikarang 2026. Sekali lagi selamat datang tamu-tamu yang keren ini. Nanti kita akan ngobrol panjang tentang fashion, tentang make up, dan tentunya tentang fashion-fashion yang sedang up to date di 2025 menuju 2026. Oke, yang pertama, kita perkenalan dulu dari yang pertama. Boleh perkenalkan dulu? Baik, perkenalkan semuanya, nama saya Alvarez Mulki, biasa dipanggil dengan nama Alvarez. Oke, Alvarez sebagai putra-putri Adikarang ini sebagai apa? Saya di sini sebagai winner Putra Adikarang 2025. 2025. Oke, selanjutnya. Baik, halo semuanya. Perkenalkan saya Joanna Zoe Gracia, akrab dipanggil sebagai Joanna. Saat ini saya merupakan winner Putra-Putri Adikarang, tentunya sebagai Putri Adikarang tahun 2025. Oke, yang terakhir ini yang keren ini, yang cantik ini, yang berhijab. Ya, perkenalkan saya Amilda Shafira Rahma. Saya alumni Adikarang Fashion Design tahun 2025 dan kemarin alhamdulillah saya mendapatkan juara umum. Oke, terima kasih. Oke, ke Joanna dulu. Joanna, kegiatan Joanna sehari-hari apa sih? Karena untuk posturnya seperti dewasa, tapi kita akan tahu latar belakang Joanna itu seperti apa sih? Baik, terima kasih Mas Femil. Tentunya saat ini saya merupakan pelajar di SMP Stella Duce 1 Yogyakarta. Selain itu, saya juga menjabat sebagai Ketua 1 dari organisasi intrasekolah, lalu sebagai Ketua Duta Perpustakaan, President of Interact Club of Yogyakarta Malioboro, dan saat ini dengan bangga saya mempresentasikan sebagai Putri Adikarang tahun 2025. Oke, tepuk tangannya mana? Oke, keren sekali ya. Banyak sekali aktivitas yang dilakukan Joanna. Tentunya semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana yang ingin bergabung dengan Putra-Putri Adikarang di 2026. Oke, Joanna, selain kegiatan itu, apakah Joanna itu menikmati juga sebagai remaja yang baru growing, ini menuju dewasa ini, menikmati nggak? Baik, tentunya sangat-sangat menikmati. Karena di sini sebagai Putri Adikarang juga, selain saya mendapatkan berbagai link, saya mendapatkan berbagai teman-teman yang positif, lingkungan yang positif sekali, saya juga bisa mengembangkan bagaimana cara saya bersosialisasi dengan orang lain. Itu tentunya lebih baik juga, cara bersikap, mannernya, lalu juga secara mindset juga itu sangat berkembang juga. Oke, terima kasih. Kita nanti ngobrol lagi ya. Oke, kembali lagi ke Alvarez. Alvarez, kalau kegiatan Alvarez sehari-hari itu apa? Kuliah kah atau masih sekolah atau apa? Oke, kalau kegiatan saya sehari-hari itu sama seperti Joanna, saya masih sebagai pelajar di MAN 1 Yogyakarta. Saat ini saya kelas 2 dan kegiatan sehari-hari saya selain di sekolah, saya juga les modeling, lalu juga ada les public speaking juga, dan kegiatan olahraga lainnya. Oke, kalau kegiatan olahraganya apa sih? Mungkin biasanya saya kalau pulang sekolah gitu, saya melakukan sedikit workout gitu di rumah, di kamar. Mungkin saya melakukan push up atau pull up gitu. Atau mungkin di beberapa hari gitu, di per minggunya saya juga ada kelas Muay Thai. Keren sekali. Oke, terima kasih. Ini, kenapa sih akhirnya mau bergabung dengan pemilihan Putra-Putri Adikarang 2025? Kan latar belakangnya kegiatan maco, mate, dan ini kan memang hubungannya dengan fashion, bukan berarti
ada gender atau lain tidak. Ini kenapa akhirnya harus nyemplung ke pemilihan putra-putri atau dunia model? Ya, untuk mengembangkan diri saya karena saya juga baru mulai memasuki dunia modeling tahun ini. Oke. Gimana? Terlalu excited atau biasa aja atau banyak nilai plus yang didapat dalam pemilihan putra-putri ini? Sangat sangat pokoknya excited banget gitu Excited ya. banget. Oke. Ini looknya hari ini tuh dari make up sampai baju ini by siapa ini? Kalau dari makeup sendiri yaitu dari Mas Galih makeup artist. Weh. Kalau bajunya ini keren banget. Kalau dari belakang sebenarnya nggak bisa disorting ya, tapi ini keren banget. Ini fashionnya sundel bolong. Aduh. Oke, fashionnya by siapa ini? Kalau fashionnya dari alumni Adikarang sendiri. Oke, Safyar Atalier Amilda Syafira. Oke, Mbak. Dari tema yang ditampilkan ini terinspirasi dari apa sih? Nah, tema yang saya ambil tuh buat wisuda kemarin baju ini saya terinspirasi dari bunga hidrangea atau bunga pancawarna dan saya ambil bunga yang warna putihnya. Jadi melambangkan kesucian dan kemurnian. Oke, sama juga untuk yang perempuan. Iya, yang perempuan juga dan saya lebih mengedepankan tema fantasinya. Fantasinya. Oke, selama dalam pembelajaran di di mana ini Adikarang Fashion Design ini banyak sekali nggak ya ilmu yang didapat? Sangat banyak dong. Tentunya untuk pengalamannya sendiri, saya kan sebelumnya juga nggak ada basic menjahit sama sekali. Jadi selama mengikuti kelas 1 tahun itu saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak, yang sangat bermanfaat dan kedepannya juga pasti akan uh, menjadikan bermanfaat buat Baik. saya dan lainnya gitu. Dalam pembelajaran ini fashionnya selalu up to date atau jadul atau gimana sih kalau sekolah di Putra Putri di mana Adikarang Fashion Design itu? Fashion desainnya tuh lebih ke up to date ngikutin zaman. Jadi misal kita mau bikin apa, gaun apa gitu langsung kita pelajarin secara langsung gitu. Oke. Apakah kalau memang benar-benar nol nggak tahu sama sekali soal menjahit atau fashion, bisakah bergabung dengan Adikarang Fashion Design? Tentunya bisa dong. Saya juga tidak ada basic menjahit sama sekali. Bahkan kemarin saya sekolahnya di psikologi, nggak ada basicnya sama sekali. Dijahit juga sekarang akhirnya juga bisa membuat baju seperti ini dalam waktu 1 tahun. Oke, sebelum berganti ke Joanna, saya mau tanya untuk biaya. Dalam proses kursus di Adikarang ini biayanya berapa sampai wisuda? Untuk per bulannya sendiri kalau fashion design dan gambar itu ada 1.750.000. Untuk yang per bulan. Iya, untuk yang Oke. per bulan. Kalau per tahunnya? Kalau per tahun kemungkinan sekitar hampir 30 juta. Tapi sekali lagi ya, 30 juta itu worth it dengan banyak hal, tidak hanya menjahit, tapi diajari soal batik juga, soal payet juga. Iya, Jadi ini betul. paket komplit ya. Iya, paket komplit Oke, sekali. jadi sekali lagi ya 30 juta ini tidak mahal, tapi worth it untuk tahun 2025 harga ini cocok sekali untuk teman-teman yang ingin bergabung di dunia perjahitan. Oke, terima kasih. Kita nanti lanjutkan selanjutnya ke Joanna. Joanna, apa yang didapatkan selama kamu terpilih menjadi Putri Adikarang 2025 ini? Baik, terima kasih. Jadi dalam menjadi Putri Adikarang tahun 2025 ini, saya tidak hanya mendapatkan ilmu dalam dunia fashion, saya juga mendapatkan kursus make up, lalu ada kursus public speaking, dan juga di sini sebagai Putri Adikarang ini saya mendapatkan banyak sekali kontak-kontak yang menghubungkan saya dengan orang-orang hebat, tentunya dalam dunia fashion melalui Adikarang Fashion Design sendiri. Yang dimaksud Joanna di sini adalah link-link ya, karena ini penting Betul. sekali dalam pemilihan putra-putri Adikarang ini tidak hanya terpilih jadi putri atau putra, Betul. tapi kita memberi kesempatan luas untuk
para pemenang ini untuk bisa bergabung atau bekerja sama dengan pihak lain. Salah satunya hari ini bekerja sama dengan Galih Makeup Artist yang looknya sekarang ini ditampilkan. Ini keren banget. Ini tadi make upnya berapa lama sama Mas Galih, Joanna? Kira-kira mulai dari pukul setengah 10 sampai pukul 12 dan Karena- itu sangat worth it sekali ya. Karena memang ini Betul. aduh looknya tuh keren banget. Sudah viral, make upnya keren dan kocak lagi ya tadi behind the scene-nya aduh. Kita Iya. ketawa-ketawa. Oke. Selama beberapa kali ini bekerja sama dengan Galih Makeup Artist sudah berapa kali, Joanna? Untuk bekerja sama dengan MUA terdubes di Indonesia ini, tentunya Galih Makeup Artist sudah 2 kali dan itu merupakan suatu pengalaman yang sangat bagus dan positif bagi saya. Oke, kalau versi kamu sebagai Putri Adikarang 2025, looknya Mas Gale itu kalau yang kamu suka itu di bagian mana? Kalau makeup ini nggak apa-apa, ini kan tidak harus baik terus, pasti ada negatif atau plus ya, namanya kehidupan kan ada plus minusnya. Itu look yang mana yang kamu favoritin sekarang ini? Baik, paling favorit adalah di mana Mas Galih ini bisa membuat suatu make up itu menjadi Chinese look, Thailand look, Korean look, Japanese look, lalu juga make up Java. Nah, itu sangat keren banget dan tentunya yang mungkin bisa membedakan itu di area mata. Itu Area mata betul ya. betul. Oke, Menyala sekali itu. betul. Kenapa di area mata ini? Di area mata karena seperti yang kita ketahui kalau make up di area mata itu pasti paling detail, merupakan Oke. suatu bagian yang dimana itu menunjukkan seperti ketajamannya, terus kecantikannya dan juga keanggunannya elegan itu best banget. Oke, keren. Ini selanjutnya, selama dalam pemilihan putra-putri ini, apa sih yang sudah dilakukan oleh putra-putri Adikarang ini untuk mewakili pertemuan-pertemuan atau ajang-ajang lain di luar, ada nggak? Ada tentunya. Di sini kami bergabung dalam grand opening restoran Balewangi, Iya. kemudian ada festival pagelaran di Giwangan, dan kemudian Kemudian kita juga mengikuti fashion show Manten. Selanjutnya kita juga mendatangi grand final dari Dimas di Ajeng Bantul dan PBBI gitu. Grand Oke. finalnya. Siap. Oke, Alvarez. Ya. Saya mau tanya juga, apakah dalam kegiatan putra-putri Adikarang ini ada sesuatu hal yang kamu dapat nilai plus atau positifnya itu apa yang kamu rasakan selama ini? Oke, tentu saja selama saya mengikuti putra-putri Adikarang ini yang saya dapatkan yaitu kepercayaan diri yang lebih dari sebelumnya malah. Selanjutnya juga saya mendapatkan banyak teman di putra-putri Adikarang ini karena di putra-putri Adikarang ini teman-temannya baik semua, terus juga asik gitu. Tentunya ini banyak perkembangan sekali ya antara putra dan putri ini. Yang pertama, public speaking-nya semakin keren. Lalu penampilannya semakin bagus juga karena setiap minggunya atau bulannya kita selalu bertemu untuk ngobrol dengan Mas Adikarang langsung untuk meningkatkan skill-skill mereka dalam dunia fashion dan public speaking. Oke. Apa sih yang perlu disiapkan dalam pemilihan putra-putri ini tentunya untuk menghadapi di pemilihan putra-putri 2026 itu? Apa yang perlu disiapkan? Oke, baik. Untuk persiapan yang harus kita siapkan untuk mengikuti pemilihan putra-putri Adikarang yaitu tentu saja mempersiapkan mental ya. Lalu juga kesehatan fisik, mental pokoknya. Lalu Kalau skill apa? kalau skill yang paling oke banget nih yang perlu ada di dunia pageant itu yaitu public speaking, skill public speaking. Kalau seni atau apa nyanyi mungkin skill hobi itu ada nggak kalau di putra-putri Adikarang? Tentu saja ada. Apa itu? Waktu itu kamu menampilkan apa? Waktu penampilan bakat ya, penampilan bakat saya ya menunjukkan apa tarian Muay Thai yaitu Waikru namanya, dan itu biasanya ditunjukkan sebelum pertandingan dimulai. Oke, gitu. Jadi keren. itu kayak semacam ritual gitu. Siap. Oke.
Alvarez, gimana sih cara membagi antara pribadi yaitu sekolah dengan kegiatan di luar tentunya hubungannya dengan putra-putri Adikarang? Bagaimana cara membagi waktu kamu itu gimana? Untuk Senin sampai Jumat ya sekolah, Normal ya? ya normal. Mm-mm. Tapi mungkin biasanya kalau pulang sekolah gitu misal ada meeting di Adikarang Mm-mm. gitu. Jadi saya biasanya pulang sekolah juga tetap ke Adikarang. Oke. Seperti itu. Bagaimana respon atau dukungan dari orang tua itu gimana kalau menurut kamu? Nah, tentu saja kalau orang tua itu sangat mendukung ya Betul. karena ini adalah kegiatan yang positif dan bisa mengembangkan skill saya gitu. Oke, kita kembali lagi ke thank you very much ke Mbak Amilda. Oke, Mbak Amilda, kembali lagi ke Adikarang Fashion Design. Dalam proses atau kursus setiap harinya itu, apakah sangat membantu Mas Adi dalam proses kamu akhirnya dari zero become sekarang ini gimana? Ya, tentunya Kak Adi selalu mendampingi saya di setiap harinya ya, yang dulunya saya hampir setiap hari ngededel jahitan Iya. karena salah, sampai akhirnya sekarang jahitan saya udah jadi rapi, udah bisa. Itu tiap hari Kak Adi selalu dampingin kami. Oke. Kalau dari segi menilai diri sendiri, boleh dong kita menilai diri sendiri. Dari kamu belum bisa sampai dengan karya sekarang ini seperti apa sih penilaianmu gitu? Ya mungkin kalau sampai sekarang sih udah lumayan jago, cuman masih perlu banyak belajar karena dunia fashion sendiri kan emang setiap tahunnya itu kan berkembang, Betul. pasti ada tren-tren terbaru dan saya tetap harus belajar tiap harinya. Betul. Oke. Apakah sampai kemarin wisuda dan sampai sekarang tetap selalu disupport oleh Mas Adi, tentunya masih dikasih motivasi atau ilmu baru itu enggak sih? Sampai sekarang alhamdulillahnya masih selalu disupport, selalu didampingin Kak Adi untuk project selanjutnya juga. Bahkan Kak Adi juga masih pintunya terbuka sangat lebar ya buat alumni. Mau setiap hari di sana, mau dari pagi sampai malam pun Kak Adi juga selalu support gitu. Oke. Boleh nggak dikasih sedikit? Ada jahitan yang sebenarnya kamu susah, kamu tidak bisa lakukan, akhirnya Mas Adi itu memberikan suatu ilmu, akhirnya kamu yang tadinya nggak bisa jadi bisa, itu apa? Yang tersusah itu apa? Jahitan yang tersusah menurut saya yang bagian dress yang ketiga, rok berwarna biru itu. Kenapa itu? Dari polanya sendiri, saya awalnya nggak tahu gimana cara bikin polanya itu. Terus harus mengulik-ngulik pola, bikin pola sendiri, dan pastinya didampingin sama Kak Adi. Akhirnya ketemu pola yang benar, dan saya jahit pelan-pelan, akhirnya ternyata bisa. Oke, keren. Ini terakhir nanti lanjut lagi setelah Joanna. Kenapa harus memilih Adikarang Fashion Design sebagai tempat untuk belajar tentang dunia jahit-menjahit? Tentunya Adikarang Fashion Design selalu memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan dalam proses pengajarannya juga Kak Adi friendly sekali sama muridnya, sangat baik, ya santai. Jadi kita di sana tuh nggak ngerasa terbebani oleh tugas, walaupun emang sangat banyak ya tugasnya selama wisuda itu, tapi Kak Adi selalu selalu merangkul muridnya gitu, biar tetap semangat. Siap. Oke, kembali lagi ke Joanna. Sekali lagi iklan ini tentunya nanti banyak iklan ya. Kita butuh iklan sponsor untuk mengembangkan media fashion ini lebih maju lagi. Yang mau kirim iklan atau endorse silahkan. Ada di kontak ini ya. Oke, Joanna. Apa sih rencana Joanna setelah terpilih menjadi Putri Adikarang 2025 ini? Rencananya apa? Di luar putra-putri Adikarang, mungkin punya mimpi yang lain? Baik, terima kasih. Tentunya untuk rencana atau planning ke depan saya, di luar sebagai Putri Adikarang tahun 2025 ini, dan tentunya tetap didukung ya dari Adikarang juga, itu adalah saya ingin mengejar untuk
poin-poin dan nilai dalam berbagai lomba. Tentunya karena sekarang saya sedang menggeluti minat bakat saya, yakni dalam bermain piano, lalu dalam Oke. mendongeng, kemudian dalam taekwondo. Dan melalui hal itu saya ingin membawanya untuk mendapatkan suatu manfaat positif, yakni dalam mengejar cita-cita sekolah saya, Oke. yakni di SMA 3. Kalau mimpi atau apa ya, impian untuk karir ini ingin menjadi apa sih Joanna ini? Oke, baik. Untuk karir sendiri, untuk karir saya sangat ingin sekali untuk lebih berkembang menuju go nasional dan juga go internasional gitu Oke. dalam dunia modeling ini. Kalau dari versi apa ya, bukan dunia fashion atau model, bidang apa sih yang ingin digeluti selain model ini apa? Baik, untuk bidang yang sangat ingin saya geluti adalah dalam dunia taekwondo. Karena taekwondo ini selain itu merupakan suatu kegiatan olahraga bela diri, itu juga membawa kita menuju kedisiplinan. Lalu kita juga lebih aware, kita bisa lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan, Betul. dalam kita juga bersosialisasi dengan lingkungan, karena itu mengajarkan kita bagaimana suatu hal positif dari kita ini dapat kita berikan ke orang-orang lain begitu. Oke. Ini saran-saran untuk teman-teman yang ingin mengikuti Putra Putri Ada Garang 2025. Apa sih yang perlu disiapkan biar nanti terpilih seperti Joanna itu apa? Menjadi the next of Putra Putri Adikarang 2026 atau kedepannya lagi, saran dari saya adalah untuk bisa mengenali jati diri teman-teman. Karena dari jati diri sendiri, kita bisa mengenali bagaimana kedepannya kita bisa menampilkan suatu bakat kita, yakni karena akan ada unjuk bakat. Oke. Begitu, Kak. Kemudian dalam dunia catwalk, dalam dunia public speaking, tentunya kita harus bisa mengenali diri kita yang menjadi representasi dari diri kita sendiri yang itu akan menjadi suatu identitas bagi Adikarang Fashion Design juga. Oke, sekali lagi ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, karena ini kalau dilanjutin pasti ada panjang kali lebar, tapi tentunya kita akan ada di episode selanjutnya tentunya dengan informasi yang lebih menarik lagi. Ini Joanna terakhir, apa pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana yang ingin bergabung dengan Putra Putri Adikarang 2026 nanti? Untuk bisa membawa nama baik dari teman-teman sendiri, dari keluarga teman-teman, ataupun dari identitas sekolah atau identitas tempat bekerja atau tempat berpendidikan sendiri begitu. Jadi kita harus berani untuk menunjukkan bahwa kita itu merupakan pribadi yang positif dan mampu membawa perkembangan. Oke, siap, keren. Oke, terakhir untuk Alvarez. Ya, Alvarez. Pertama yaitu apa yang perlu disiapkan untuk teman-teman khususnya para cowok ini yang ingin mengikuti pemilihan Putra Putri Adikarang 2025. Versi cowoknya apa sih? Ya, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Karena penting juga. Penting juga, Oke. sangat penting. Kalau skill, soal seni, soal bakat itu penting juga nggak? Itu juga penting karena kita juga akan ada petunjukan bakat, minat bakat yang itu akan ditunjukkan saat pemilihan Putra Putri Adikarang itu. Apapun ya. Apapun itu. Oke. Apa yang akan kamu lakukan setelah pemilihan ini selesai? Karena kan pasti akan ada jatuh tempo sebagai Putra Adikarang 2025 ini apa? Rencana kamu itu apa? Atau mimpi kamu? Oke. Terima kasih. Kalau untuk mimpi saya sendiri, setelah saya selesai dari Putra Putri Adikarang 2025 ini, saya akan terus mengembangkan diri saya agar saya bisa terus berkembang menjadi yang lebih baik, mengasah skill juga, dan saya juga ingin bisa go internasional dan nasional juga. Amin. Amin. Doanya ya. Oke, terakhir sama Mbak Amilda. Mbak Amilda, apa sih rencana kamu setelah selesai dari Adikarang Fashion Design itu, apa rencana kamu? Ya, rencana saya ke depannya lebih ke ini mungkin ya, membangun usaha sendiri Oke. dalam dunia fashion dan
mengembangkan karir lagi di dunia fashion gitu. Oke, sekali lagi mungkin ada Instagram yang bisa dilihat tentang karya-karya kamu, apa ada nggak? Ada dong. Apa Untuk Instagramnya? Instagramnya sendiri namanya Sapir Atelier. Oke. Bisa dicek di Instagram saya Amilda Syafira Rahma. Oke, terima kasih. Untuk Joanna, ada nggak Instagramnya yang bisa dilihat kegiatan kamu sehari-hari? Boleh sekali. Untuk media sosial saya, terkhusus Instagram, yakni Joanna Zoe _. Oke, kalau terakhir si Alvarez. Oke, kalau dari saya, Instagram saya sendiri yaitu Alvarez MULQ, jadi Alvarez Mulk gitu. Oke, thank you so much. Terima kasih sudah datang di podcast hari ini. Semoga informasi ini selalu menginspirasi teman-teman yang di luar sana yang ingin jahit, selalu gabung di Adikarang Fashion Design, yang ingin bergabung dengan putra-putri Adikarang, tentunya selalu ikuti sosial media Adikarang Fashion Design dan Adikarang Putra-Putri Adikarang 2025 dan 2026. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Gale sebagai make up artis hari ini, sponsornya. Thank you so much. Lalu Mas Adikarang Fashion Design, terima kasih juga, dan Sapir Atelier untuk bajunya yang keren saat ini. Sekali lagi, jangan lewatkan kegiatan kami di sosial media Putra Putri Adikarang dan Adikarang Fashion Design, tentunya menginspirasi banyak hal. Sekali lagi, yang ingin bergabung dengan kita selalu ikuti kegiatan kita dan ikuti di sosial media ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.